Apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Yon Historia. Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan dari Avatar Aang dalam menguasai 4 elemen pengendalian. Ingin tahu tentang ceritanya? Berikut adalah videonya. Kita flashback sejenak ke 100 tahun sebelum tampilan Avatar The Last Airbender berlangsung. Tepatnya ketika Aang masih kecil. Sejak kecil, Aang dibesarkan di kuil udara selatan bersama para biksu. Salah satu biksu yang paling dekat dengan Aang adalah Gyatso, yang merupakan mentor dan merupakan sosok orang tua bagi Aang. Dari Gyatso, Aang belajar banyak hal, salah satunya adalah pengendalian elemen udara. Aang merupakan anak yang berbakat. Hal ini dibuktikan dengan tato panah yang ia peroleh ketika usianya masih sangat muda. Tato panah tersebut menandakan bahwa Aang berhasil menjadi seorang master pengendali udara. Ia juga berhasil menemukan teknik baru yang dinamakan skuter udara. Pada usia 12 tahun, Aang diberitahu oleh para biksu bahwa dirinya adalah seorang avatar. Seharusnya, para biksu memberitahukan hal tersebut saat usia Aang sudah 16 tahun. Namun karena perang tak terhindarkan lagi, para biksu memutuskan untuk memberitahukannya lebih awal. Mungkin, kalian ada yang belum tahu bagaimana cara mengetahui seseorang adalah avatar atau bukan? Jadi begini, para biksu atau para guru akan memberikan banyak mainan kepada anak-anak. Dalam hal ini adalah anak-anak dari pengendali udara. Karena avatar sebelumnya berasal dari pengendali api, maka sesuai siklus avatar selanjutnya adalah dari pengendali udara. Anak-anak tersebut akan memilih 4 mainan yang paling mereka suka. Dan Aang memilih 4 mainan, yang masing-masing mainan mewakili keempat elemen yang ada di dunia avatar. Dari situlah para biksu dapat mengetahui bahwa Aang adalah seorang avatar. Sebagai seorang avatar, Aang kini harus lebih giat belajar agar dapat menyelamatkan dunia. Dan hal ini membuat Aang merasa tertekan. Terlebih lagi, ia harus berpisah dengan Gyatso. Aang kemudian kabur dan membeku di dalam es. 100 tahun kemudian, Katara dan Sokka menemukan Aang dan membebaskannya dari bongkahan es. Mereka kemudian berpetualang agar dapat menyelamatkan dunia dari perang yang dimulai oleh negara api. Sebelum Komet Shojin tiba, Aang harus menguasai keempat elemen agar dapat mengalahkan Raja Api Ozai. Tentunya, hal ini sangat berat bagi Aang, karena ia hanya memiliki waktu kira-kira 1 tahun untuk menguasai 4 elemen. Dalam perjalanan, Katara sempat mengajari Aang beberapa teknik dasar pengendalian air. Dengan sekali lihat, Aang dapat menguasai teknik tersebut. Bahkan, ia terlihat lebih mahir dibanding Katara. Tentunya, hal ini membuat Katara kesal, karena Katara membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menguasai teknik itu. Namun Aang dengan cepat berhasil menguasainya. Tim Avatar kemudian bertemu dengan Jongjong yang merupakan master pengendali api. Jongjong dulunya adalah seorang laksamana militer negara api. Namun ia keluar dari militer karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Raja Api Ozai. Ia kemudian pergi ke kerajaan bumi dan bersembunyi dari pasukan negara api yang memburunya. Jongjong merupakan orang pertama yang berhasil bertahan hidup setelah keluar dari militer negara api. Aang kemudian meminta Jongjong untuk mengajarkan pengendalian api kepadanya. Pada awalnya, Jongjong menolak permintaan Aang, karena Aang harus terlebih dahulu menguasai pengendalian air dan pengendalian bumi. Namun Jongjong keceplosan dengan mengatakan bahwa Aang lemah. Roku yang tidak terima kemudian muncul dan menegur Jongjong. Akhirnya, Jongjong mau untuk mengajarkan pengendalian api kepada Aang. Setelah melewati beberapa tahapan, Aang akhirnya dapat membuat api kecil. Namun, karena ia belum bisa mengendalikan api tersebut, secara tidak sengaja ia melukai Katara. Setelah itu Laksamana Zhao datang dan mencoba menangkap Aang dan Jongjong. Jongjong kemudian menghilang dan tim Avatar melanjutkan perjalanan ke Kutub Utara. Di Kutub Utara, mereka disambut dengan baik oleh penduduk di sana. Tim Avatar berusaha menemukan seorang guru pengendali air untuk melatih Aang dan Katara. Dan mereka menemukannya, yaitu seorang pria tua bernama Pakku. Pakku bersedia untuk melatih Aang, namun tidak untuk Katara. Karena di suku air utara, seorang wanita dilarang mempelajari pengendalian air untuk bertarung. Pada malam hari, diam-diam Aang mengajarkan apa yang diajarkan oleh Pakku kepada Katara. Namun Pakku mengetahuinya dan ia sangat marah kepada Aang karena tidak menghormati tradisi yang ada. Keesokan harinya, Katara menemui Pakku untuk menantangnya bertarung. Karena perbedaan level kekuatan, tentu saja Katara dapat dikalahkan dengan mudah. Tanpa disangka, Pakku melihat kalung milik Katara yang ternyata kalung tersebut dibuat oleh Pakku untuk diberikan kepada neneknya Katara yang bernama Kanna. Ternyata, Pakku adalah mantan tunangan dari Kanna. Karena suatu hal, Kanna kemudian pergi dari Kutub Utara dan meninggalkan Pakku. Setelah mengetahui hal tersebut, Pakku kemudian bersedia untuk melatih Katara. Dan bisa dibilang, Katara adalah murid perempuan pertama dari Master Pakku.
Setelah menguasai pengendalian air dengan mahir, tim Avatar kemudian pergi ke kerajaan bumi untuk mencari guru pengendalian bumi. Pada awalnya, Aang merasa tidak cocok dengan beberapa guru pengendalian bumi. Hingga akhirnya Aang bertemu dengan Toph Beifong. Masalahnya, Toph tidak diizinkan orang tuanya untuk berkeliaran keluar rumah. Namun Toph kemudian kabur dari rumah dan memulai petualangannya bersama tim Avatar. Setelah itu, Toph secara rutin melatih Aang untuk dapat menguasai pengendalian bumi. Tentu saja hal tersebut tidak mudah, karena elemen asal Aang yaitu udara sangat berlawanan dengan elemen bumi, di mana udara itu adalah elemen yang tenang dan bumi adalah elemen yang keras. Untuk dapat menguasai pengendalian bumi, Aang juga harus berpikir seperti bumi. Tahap pertama latihan untuk Aang adalah memindahkan batu. Tapi Aang malah menggunakan pengendalian udara untuk memindahkan batunya. Hasilnya, ia malah terpental sendiri dan batunya tidak berhasil dipindahkan. Mengetahui hal itu, Toph kemudian membuat latihan yang ketat untuk Aang. Hingga kemudian tahap pengujian. Aang harus menghentikan sebuah batu besar yang diluncurkan dari atas tebing. Karena Aang ragu, jadi ia menghindarinya. Hal ini membuat Toph marah. Namun akhirnya, Aang berhasil menguasai pengendalian bumi dan ia menunjukkannya kepada Katara. Singkat cerita, tim Avatar pergi mengunjungi perpustakaan milik Wan Sitong yang berada di padang pasir. Namun, saat mereka masuk ke perpustakaan, para pengendali pasir menculik Appa. Toph berusaha menghentikan penculikan itu, namun ia gagal. Dikarenakan, Toph juga harus menjaga perpustakaan yang ada di sana agar tidak tenggelam dalam lautan pasir, yang di dalamnya masih terdapat Aang dan kawan-kawan. Setelah dibawa cukup jauh dari perpustakaan, Appa kemudian bisa kabur, dan ia kembali menuju perpustakaan. Sayangnya, perpustakaan tersebut sudah tenggelam dan tim Avatar tidak ada di sana. Appa terus mencari Aang ke berbagai tempat, tapi ia tidak menemukannya. Hingga sampailah Appa di kuil udara timur. Di sana, ia bertemu dengan seorang guru spiritual bernama Guru Patik. Guru Patik kemudian menuliskan sebuah surat kepada Aang. Yang surat itu akan dibawa Appa ke kota Ba Sing Se. Di Ba Sing Se, Appa sempat diculik oleh pasukan Dai Li, sebelum akhirnya dibebaskan oleh Zuko atas saran dari Iroh. Setelah membaca surat dari Guru Patik, Aang kemudian bergegas menemuinya di kuil udara timur. Di sana, Guru Patik mengajarkan pengendalian cakra kepada Aang, agar nantinya Aang dapat menguasai mode Avatar dengan baik. Sebelum cakra terakhir terbuka, Aang mendapat penglihatan bahwa Katara sedang dalam bahaya. Aang segera kembali ke Ba Sing Se dan meninggalkan latihannya bersama Guru Patik. Ternyata, Katara telah dikalahkan oleh pasukan Dai Li yang di dalamnya sudah disusupi oleh Azula, Mai, dan Tai Li. Katara kemudian dipenjara di bawah tanah bersama dengan Zuko. Aang dan Iroh kemudian bekerja sama untuk menyelamatkan Zuko dan Katara. Mereka berdua berhasil diselamatkan, namun sayangnya Zuko terhasut oleh Azula, sehingga Zuko kini kembali berusaha untuk menangkap Aang. Ketika sedang terpojok, Aang mencoba membuka cakra terakhir dan berhasil masuk ke mode Avatar. Ketika sedang melayang, tiba-tiba Azula menyerang Aang dari belakang dengan petir yang menyebabkan Aang mati. Katara kemudian membawa Aang pergi dari tempat itu dan Aang berhasil hidup kembali setelah diberi air yang berasal dari kolam Tui dan La. Setelah itu, Avatar dianggap sudah mati oleh negara api, walaupun sebenarnya Aang masih hidup. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh tim Avatar untuk menyusup ke negara api dan mempersiapkan serangan saat gerhana matahari. Sayangnya, pasukan aliansi kalah dan tim Avatar melarikan diri ke kuil udara barat. Sekarang tinggal pengendalian api yang perlu Aang kuasai. Sayangnya, belum ada orang yang bisa mengajari Aang saat itu. Setelah mengetahui tentang kebenaran kakek buyutnya, Zuko memutuskan untuk membantu tim Avatar, dan ia meninggalkan kehormatannya sebagai pangeran negara api. Zuko kemudian menyusul tim Avatar ke kuil udara barat. Tentu saja ia ditolak oleh teman-teman Aang, kecuali Toph dan Appa. Namun akhirnya, Zuko dapat membuktikan bahwa dirinya sudah menjadi baik, dan ia bersedia menjadi guru pengendali api untuk Aang. Kemudian, masalah baru muncul. Ternyata, Zuko kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan elemen api. Toph kemudian menyarankan Zuko agar belajar dari pengendali asli elemen api, yaitu para naga. Aang dan Zuko kemudian pergi ke kuil matahari. Di sana, mereka bertemu dengan penduduk asli kuil matahari. Para penduduk di sana sangat menjaga kerahasiaan dari tempat itu dan apa yang ada di dalamnya. Yang ternyata, para naga masih hidup di pulau tersebut. Mereka kemudian belajar pengendalian api dari para naga, dan Zuko berhasil mengembalikan kemampuannya dalam mengendalikan api. Aang dan Zuko kemudian pulang dan melanjutkan latihan mereka bersama teman-temannya.
Sebelum komet Sojin tiba, Aang didesak oleh Zuko tentang bagaimana ia akan menghentikan Raja Api Ozai. Aang harus membunuh Raja Api Ozai agar dapat menghentikannya. Karena merasa tertekan, Aang kemudian melarikan diri dan akhirnya ia terdampar di suatu pulau. Di sana, Aang meminta saran dari avatar terdahulu tentang apa yang harus ia lakukan untuk mengakhiri peperangan. Dari mulai avatar Roku, Kyoshi, Kuruk, dan Yangchen, mereka semua menawarkan kebijaksanaan yang sama, yaitu membunuh Raja Api Ozai. Aang yang mulai pusing, dibuat bingung karena pulau yang sedang ia singgahi bergerak mendekat ke daratan lain. Ternyata, pulau tempat Aang berada adalah seekor kura-kura singa raksasa yang telah hidup sejak masa Avatar One. Kura-kura singa tersebut kemudian memberikan sebuah kemampuan kepada Aang untuk dapat menghilangkan kemampuan pengendalian milik orang lain. Saat komet Sojin tiba, Aang bertarung dengan Raja Api Ozai dan berhasil mengalahkannya. Aang yang tidak ingin membunuhnya, kemudian menghilangkan pengendalian api milik Ozai menggunakan teknik yang diajarkan oleh kura-kura singa. Setelah itu, perang 100 tahun pun berakhir, dan Zuko menggantikan ayahnya sebagai Raja Api yang baru.